Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim reviewer dan admin dari program Dana Padanan 2024. Judul dari proposal saya, pengolahan kayu dan limbahnya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat disabilitas dan PHK di Desa Manggung. Ini kecamatannya Ngemplak, Boyolali. Saya sendiri ketua, kemudian anggota yang relevan dengan judul atau topik saya adalah yang pertama Bu Endang, Dr. Endang Dwi Amperawati, MM ini sebagai pakar di bidang marketing, ya, termasuk di dalamnya digital marketing. Kemudian Bu Ratna Endah Santoso ini dari seni, nanti yang memberikan pelatihan dan pendampingan tentang produk-produk dari limbah kayu. Ya. Kemudian Bu Dr. Rita Noviani ini nanti yang akan eh, memberikan pelatihan dan pendampingan tentang pemberdayaan tata kelola dari eh, BUMDes-nya dan juga pengrajin mebel di Desa Magung. Kemudian Pak Dr. Pringgo Widyo Laksono ini dari teknik mesin yang nantinya akan memberikan suatu pelatihan dan pendampingan yang di dalamnya ada mesin CNC ya untuk mengukir kayu. Kemudian Pak Edi Supriyono dari akuntansi nanti akan memberikan pelatihan dan pendampingan tentang akuntansi usaha kecil menengah. Selanjutnya perumusan masalah dan urgensi. Ya. Jadi di Desa Mangung itu banyak sekali pengrajinnya, tapi persoalan limbah dari kayu itu belum ada solusinya. Ya. Kemudian mesin-mesin yang hibah dari kementerian itu jumlahnya banyak sekali dan belum optimal digunakan. Kemudian syarat dari penggunaan mesin karena itu hibah itu mensyaratkan masyarakat yang disabilitas dan yang korban PHK dari efek pandemi kemarin. Ya. Jadi masyarakat belum sadar tentang limbah kayu dan limbah kayu itu ada yang bentuknya kecil-kecil tapi ada juga yang serbuk. Ya. Kemudian pengetahuan potensi usaha dari limbah kayu juga belum ada, selama ini hanya dibakar. Ya. Kemudian keterbatasan SDM dalam pemanfaatan teknologi, jadi seperti mesin CNC tadi juga ada yang belum paham cara memakainya, kemudian kreativitas dan inovasinya juga belum ada. Ya. Nah, inovasi yang saya usulkan yang pertama berhubungan dengan pemasaran dulu, ya. Nanti ada digital marketing, kemudian websitenya juga belum punya, dan pelatihan ekspor impor walaupun sudah ekspor tapi perlu diberikan literasi juga yang pengrajin kecil-kecil yang belum ekspor. Ya. Nah, meningkatkan kualitas produk kayu itu nanti menambah ya dari pengrajinnya ya dari dana dinasnya eh, sudah ada mesin-mesinnya tapi mungkin diperlukan instalasinya ya biar biar prosesnya itu runtut gitu. Kemudian ada mesin oven ya, kemudian standar safety itu juga diperlukan sekali ya. Nah, untuk mengajak mahasiswa, tidak lupa kampus Merdeka dan Merdeka Belajar membentuk teaching factory. Ya. Nah, manfaat yang diperoleh dari perguruan tinggi tentunya ada yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, rekognisi dari mahasiswa nanti akan diberikan 20 SKS. Ya. Tadi seperti magang itu, kemudian apa dari dinas perdagangan dan perindustrian ya. Di sana juga ada program-program pelatihan tentang limbah kayu ya, jadi kita sinkron dengan program mereka
ya. Kemudian supaya juga skala ekspornya lebih besar lagi dan yang tidak berwujud tentunya ada luaran-luaran ya, bahan ajar, monograf, publikasi, haki dan seterusnya. Kemudian mitra juga bisa haki juga nanti merek dagangnya karena ada yang belum punya. Kemudian tujuan kegiatan ini ya sangat relevan dengan rumusan masalah. Nanti kita ada 3 kegiatan ya. Kemudian apa pendekatan yang digunakan jadi dari Bu Ratna nanti produk kerajinan dan aksesoris yang punya nilai jual tinggi. Jadi di bandara di Sumarmo itu kan letaknya Boyolali, tapi belum ada kerajinan atau aksesoris ciri khas yang Boyolali, terutama dari kayu, limbah kayu. Karena selama ini mungkin terkenalnya dari tembaga. Nah, nanti bisa kita gabungkan tembaga dan kayu menjadi kalung. Ya, tentunya nilai tambah ekonominya menjadi meningkat. Kemudian kita memberdayakan masyarakat disabilitas di sekitar masyarakat itu di Desa Manggung dan korban PHK. Ya, kemudian penguatan kelembagaan ya dari tata kelola dari Mbak Rita nanti dan terwujudnya lingkungan yang sehat dan desa yang inklusif. Ya. Jadi solusi Reka Cipta bisa kita apa gambarkan seperti ini ya. Jadi sumber daya jadi berkualitas, menjadi desa wisata, kemudian hilirisasi dan komersialisasi. Jadi kita melakukan upaya-upaya lompatan. Tidak lupa juga pelatihan dan pendampingan ya, manajemen pemasaran dan digital marketing, kemudian yang ekspor impor tadi, dan pasca program padanan ya. Ini tentunya nanti ada dana-dana CSR ya, kita mintakan dana CSR. Jadi tidak berhenti 1 tahun ini ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat yang disabilitas dan korban PHK. Nah, roadmap-nya saya memang selama matching fund pertama, kedua, dan ketiga itu selalu tentang pemberdayaan usaha kecil menengah supaya mereka meningkat pendapatannya ya. Jadi yang matching fund pertama tahun 2021 itu ada di Desa Berjo ya. Kemudian di samping itu ada di UKM Seragen Pate, kemudian di Perajin Tas Bujidi ya. Kemudian yang apa 2022 ya itu di desa wisata ya, jadi di daerah Berjo itu. Kemudian 2023 eh, di desa wisata juga ya, itu di daerah Sragen ya. Kemudian di daerah Banyuwangi ya, gitu. Jadi selalu berkisar itu sesuai dengan track record saya. Kemudian anggarannya memang dari mitra itu ada tunainya, ya, tunainya 100 juta, kemudian ada yang in kind, ya 100 juta. Nah, kemudian dari nanti pihak Panudikti ya dari matching fund tentunya kita meminta 200 juta. Ya. Nah, mekanisme dan pelaksanaan program ya. Jadi ada tujuan nanti kegiatan, kemudian deskripsi, kemudian outputnya apa, kemudian materi dan metode, serta tim force. Ya. Jadi ketua ketua tim tentunya dibantu dengan anggota-anggota. Ya. Jadi ada kegiatan yang
saya paparkan tadi nanti tercermin di anggarannya. Ya. Kemudian luarannya ada 10 produk inovasi, kemudian yang menghasilkan produk ekspor nanti 5, kemudian mesin oven nanti pengadaan dari dinas itu 1, ya. Kemudian kelengkapan Safety 1 paket, CCTV, kemudian website. Nah, kelolanya juga ada 5 anggota BUMDes nanti yang bisa mengelola dengan baik. Mahasiswanya 20 mahasiswa S1, ya. Kemudian ada publikasi jurnal internasional 1, ya. Jadi saya kira itu sekilas paparan saya. Ini produk-produk inovatif yang pernah dibuat Bu Ratna dan mendapatkan pesanan dari Ustadz Studi Javanologi, ya, yang memanfaatkan CNG tadi. Kemudian ini track record dari tim saya yang pernah sosialisasi didanai dana Bank Mandiri, ya. Jadi pengenalan dulu tentang mesin-mesin dari Prof. Ubaidillah dan juga dari saya akuntansi dan manajemen, ya, serta pusara yang dari seni. Ya. Ini yang produk kap lampu ini sudah pernah dibikin juga di Desa Manggu. Wah, kemudian yang ikut pameran, ya, ada kursi ini nanti perlu ditingkatkan skala ekspornya, ya. Jadi alasnya itu dari eh, kertas semen, ya, kertas semen bekas, ya, tidak baru tapi bekas. Kemudian yang ini tatan, ya, jadi limbah kayu yang kecil-kecil bisa kita gunakan, ya. Nah, sekian paparan saya. Mungkin nanti kita diskusikan lebih jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.